Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di tengah hidup yang penuh pergumulan ini, yang terbaik adalah berserah kepada belas kasihan Tuhan. Kita harus percaya dan mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Pada hari ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, dan firman itu akan menguatkan kita. Tetapi sebelum mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan bersekutu denganmu melalui firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, dan firman ini akan menguasai kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Allah menuntut manusia untuk hidup kudus, sebagaimana tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Tuntutan yang singkat dan jelas serta tegas. Tetapi, bagaimana caranya supaya hidup kudus? Bukankah kita sebagai manusia tidak luput dari perbuatan dosa? Bukankah manusia mempunyai keinginan daging? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu hal yang wajar, sebab sebagian dari manusia seutuhnya adalah daging. Itu berarti bahwa manusia adalah manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan dalam bahasa populer sehari-hari sering disebut, manusia bukanlah malaikat. Namun, Alkitab berkata bahwa persoalan yang sebenarnya bukanlah pada apakah kita memiliki nafsu kedagingan atau tidak. Persoalan kita adalah, apakah nafsu kedagingan itu menguasai atau memiliki kita? Apakah nafsu kedagingan itu bisa kita kendalikan? Mungkin kita akan membela diri dengan mengatakan bahwa kita adalah manusia biasa yang masih hidup di dunia, sehingga wajar untuk menuruti keinginan daging. Pembelaan itu mungkin ada benarnya. Akan tetapi, sebagai manusia biasa, kita punya nilai lebih dari makhluk yang lainnya. Tuhan memberikan kemampuan lebih bagi manusia untuk mengendalikan desakan-desakan naluriahnya. Akal budi manusia diberikan kemampuan untuk menginginkan yang benar dan bukan membenarkan apa yang diinginkannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dosa bisa dikalahkan? Ternyata Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa Dia selalu berkonfrontasi dengan dosa dan Dia menang. Realitas ini harus selalu kita sadari, supaya kita tidak merasa minder terhadap dosa, dan supaya kita tidak menyerah sebelum berusaha. Melalui Rasul Paulus, Tuhan meyakinkan kita bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma pasal 6 ayat 11. Dan bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-18. Artinya, dosa kedagingan bisa dihindarkan, bisa dihapuskan, dan bisa dikalahkan. Bahkan sudah dikalahkan. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, supaya jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan, dan kembali melakukan perbuatan-perbuatan daging yang sia-sia, sebagaimana tertulis di Galatia pasal 5, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Nats ini adalah epistel untuk minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Marilah kita dengarkan, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, hidup menurut daging atau roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di ayat sebelum Nats Khotbah ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dan sekarang hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, maka manusia harus hidup oleh roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Perbuatan yang didorong keinginan daging dapat kita sederhanakan dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan daging yang dilakukan secara individu. Bentuknya adalah percabulan, mengumbar hawa nafsu, dan kecemaran, sebagaimana ditulis di ayat yang ke-19. Yang kedua, okultisme. Bentuk-bentuk okultisme adalah penyembahan kepada berhala dan kepada dewa-dewa asing dan penggunaan ilmu sihir, sebagaimana tertulis di ayat yang ke-20. Dan yang ketiga, perbuatan daging yang berhubungan dengan sesama manusia. Bentuk-bentuknya adalah perselisihan, iri hati, amarah, penindasan, egoisme, dan sifat pemecah belah, sebagaimana tertulis di ayat yang ke-21. Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah dimerdekakan dari kuk perhambaan tidak selayaknya lagi hidup di lumpur perbudakan dosa. Sebab itu adalah kesia-siaan dan hukumannya jelas, yaitu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang sudah dibebaskan dari kuk perhambaan otomatis diikatkan dan ditundukkan kepada hukum roh. Dengan demikian, Roh Kuduslah yang memiliki kuasa atas manusia. Dosa dan maut tidak lagi mempunyai wewenang atas manusia. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 8 ayat 4 berikut ini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia untuk disiplin, merdeka dalam ketaatan, dan taat dalam kemerdekaan. Dan jika hidup di dalam roh, maka haruslah menghasilkan buah roh, seperti tertulis di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kita jemaat masa kini merespon kemerdekaan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan? Apakah peringatan ini masih relevan bagi kita? Bukankah kita sering menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagaimana jemaat Galatia pada masa lalu? Bukankah begitu sulitnya bagi kita untuk keluar dari perilaku yang diperhamba keinginan daging? Bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi tuntutan firman ini? Berdasarkan firman Tuhan, 5 hal berikut ini akan menolong kita sebagai berikut. Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Pertobatan adalah proses berbaliknya manusia baik secara mental dan spiritual kepada yang baik dan benar. Jadi berbalik 180 derajat, bukan sekedar berubah. Kita membutuhkan pertobatan, sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Secara natur, kita adalah orang berdosa. Itulah sebabnya perbuatan dosa lebih ke arah internal kita. Faktor dari luar diri kita adalah sebatas godaan. Sepanjang dari dalam diri kita masih ada kontrol, maka godaan dari luar tidak lagi menentukan. Inti pertobatan adalah dilahirkan dari atas, dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Dengan demikian, pertobatan tidak mengarahkan kita ke bawah atau ke realitas kehidupan, melainkan mengarahkan kita ke atas, kepada Allah. Yang kedua, berpusatlah pada Kristus. Di dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa pada setiap orang ada sebuah sentimen induk. Sentimen induk inilah yang mengendalikan sikap kita. Bila sentimen induk kita adalah diri kita sendiri, maka kita menjadi egois dan hanya menuruti keinginan dan naluri kita sendiri. Maka kita mustahil untuk berubah, meninggalkan hidup yang lama menuju hidup baru yang dikuasai oleh Roh Kudus. Maka ilmu psikologi mengajarkan apa yang disebut dengan nama transferensi. Dan itulah sebenarnya titik sentral dari pertobatan. Kita harus mentransfer sentimen induk dari diri kita sendiri kepada Kristus. Dengan demikian, hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat hanya kepada Kristus. Hidup menjadi kristosentris. Yang ketiga, berilah tempat kepada Roh Kudus.
Meninggalkan kehidupan yang dikuasai keinginan daging bukanlah perkara mudah. Kita tidak mampu melakukannya sendirian, sebab musuh yang paling utama bersemayam di dalam diri kita, yaitu dosa dan iblis. Oleh karena itu, hanya ada satu jalan sebagaimana firman Tuhan di 2 Korintus pasal 3 ayat 17, yaitu Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman di ataslah yang menjadi resep dan harus kita sadari sebaik-baiknya. Artinya, bila kendala yang terbesar adalah yang berada di dalam diri kita sendiri, maka Roh Kudus adalah roh Allah yang berada di dalam diri kita. Maka marilah kita berikan hati kita untuk didiami oleh Roh Kudus. Begitu Roh Kudus bekerja, kelemahan kita berubah menjadi kekuatan ilahi. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Yang keempat, latihlah diri dengan tekun dan penuh disiplin. Dengan memutuskan untuk bertobat, bukan berarti semuanya beres. Justru sebaliknya, kita akan mengalami pergulatan dan pergumulan yang sengit. Setiap orang mengalami proses pertobatan yang berbeda-beda. Ada pertobatan yang bertahap dan evolusioner seperti Nikodemus, dan ada yang bertobat secara radikal dan revolusioner seperti Rasul Paulus. Terserah dengan proses yang seperti apa, tetapi intinya harus melatih diri untuk tekun dan berdisiplin. Yang kelima, hiduplah dalam doa. Doalah yang menguatkan kita untuk menjalani hidup baru. Mintalah kekuatan dan penyertaan Tuhan melalui doa. Milikilah waktu dan jam doa yang khusus, dan jadikanlah doa sebagai kebiasaan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Evangelium minggu ke-14 telah Trinitatis, sebagaimana tertulis di Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11, mengingatkan kita betapa hidup yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan, sebab dunia ini adalah fana. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbudakan dosa, tidak melakukan keinginan daging untuk kenikmatan sesaat. Semua itu adalah kesia-siaan. Lupakan kehidupan yang sia-sia, tujulah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Semoga firman ini mencerahkan dan memotivasi kita. Terpujilah Tuhan. Amin.